Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang. Bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi menangkap suami yang membunuh istrinya di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Cemburu buta menjadi motif pembunuhan tersebut. Truk bermuatan buku pelajaran terbalik saat sang sopir berupaya menghindari tabrakan di kawasan lampu merah Simpang 4, Polda Sumatera Selatan. Pemerintah melaksanakan operasi teknologi modifikasi cuaca di kawasan rawan kebakaran lahan dan hutan sekitar Sumatera Selatan. Informasi pertama, polisi menangkap suami yang membunuh istrinya di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pelaku diringkus saat akan berada di sebuah angkot untuk melarikan diri keluar kota. Cemburu buta ini menjadi motif pembunuhan tersebut. Diam. Seorang pria ditangkap di Terminal Pasar Baru Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pria bernama Maulidin hendak melarikan diri keluar kota. Maulidin merupakan pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri bernama Siti Rahma. Polisi lalu membawa tersangka ke sebuah sungai kecil yang berada tidak jauh dari rumahnya untuk mencari barang bukti pisau yang dibuangnya. Namun setelah dilakukan pencarian, pisau untuk menghabisi nyawa korban tidak juga ditemukan. Pelaku mengaku kesal dengan korban yang tidak memberikan password akun media sosialnya saat dirinya melihat ada pemberitahuan di ponsel korban. Menurut polisi, kasus ini bermotifkan cemburu buta. Pelaku menduga korban telah berselingkuh dengan pria lain. Berdasarkan keterangan dari tersangka ini, bahwa yang bersangkutan mengakui telah melakukan penusukan, telah melakukan penikaman terhadap korban. Motif dari yang bersangkutan adalah merasa cemburu karena menduga korban telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Di mana korban sendiri merupakan istri daripada pelaku. Kasus pembunuhan sadis yang terjadi pada hari Sabtu 10 Juni 2023 lalu sempat menggemparkan warga di perumahan Restu Sriwijaya, Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Korban Siti Rahma ditemukan tewas bersimbah darah di ruang tengah rumahnya dengan 5 luka tusukan senjata tajam di tubuhnya. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal tentang pembunuhan dan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga yang ancaman hukumannya paling lama 15 tahun kurungan penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kecelakaan terjadi di depan lampu merah Simpang 4 Polda Sumatera Selatan. Truk yang melaju kencang terbalik saat sang sopir berupaya menghindari tabrakan. Truk bermuatan buku pelajaran sekolah terbalik di depan lampu merah Simpang 4 Polda Sumatera Selatan. Kendaraan itu dikemudikan oleh Hendra Setiawan, seorang pria berumur 38 tahun warga Banyuasin. Korban bersama 3 penumpang lainnya melaju dari arah Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Kemuning menuju Kudang di kawasan Pajo, Jalan Demang Lebar Daun, Kota Palembang. Sopir truk saat itu melihat lampu berwarna hijau, memacu laju kendaraannya dengan kencang. Tanpa diduga, tiba-tiba lampu lalu lintas berwarna merah, sehingga sopir berusaha melakukan rem mendadak, tapi ternyata rem truk blong. Sementara di depan terdapat mobil yang berhenti. Guna menghindari tabrakan, sopir langsung membanting setir ke kiri, kemudian terbalik. Puluhan dus berisi buku bacaan sekolah pun berserakan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Sopir truk mengalami luka ringan, sedang 3 penumpang lain dalam kondisi sehat. Truk yang terguling dapat dievakuasi dengan cepat setelah satu kedatangan mobil derek. Waktu di TL Simpang Mapolda ini berhenti mendadak, tiba-tiba remnya blong, tidak ada remnya lagi, kemudian membanting ke sebelah kiri. Nah, akhirnya tidak bisa seimbang antara muatan, maka terjadilah truk ini terguling. Langkah diambil dari kepolisian? Langkah diambil yaitu untuk menariknya dengan menggunakan derek, kemudian akan dibawa ke unit TKP untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Kita tadi kan dari sana. Dari mana? Nah, dari arah Kenten lah. Ya. Dari Kenten ke sini ini
nengok tadi rem ini apa hijau. Nah depan ada mobil, aku udah langgar rem, tidak rem lagi mobil. Langsung buang posisinya dimainin. Bawaan apa nih, Kak? Muatan apa nih? Bungku. Dari? Dari Jakarta. Kakak dari mana mau kemana nih? Dari Lemabang ke Pajo. Pajo itu apanya itu? Gudang buku ini tempat kiriman kita kan. Pecahan kaca mobil dan buku sekolah yang berserakan telah dibersihkan. Kecelakaan sempat mengakibatkan macet panjang. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Penumpang sepeda motor tewas di jalur lintas Sumatera Palembang Indralaya. Korban jatuh tergelincir, kondisi jalanan licin setelah hujan deras. Dan dari arah belakang datang sebuah truk yang langsung menyambar keduanya. Seorang penumpang sepeda motor tewas di tengah jalan lintas Sumatera Palembang Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir pada Selasa pagi. Dalam musibah itu, seorang penumpang sepeda motor tewas di lokasi kejadian setelah dihantam oleh sebuah truk. Sedangkan pengendara sepeda motor menderita luka pada bagian kaki. Insiden maut ini berawal dari sepeda motor yang dikendarai Joko Wilantara tergelincir saat melintasi jalan yang licin akibat hujan deras. Naas saat keduanya terkapar di tengah jalan dari arah Palembang menuju Indralaya, datang sebuah truk dengan kecepatan tinggi. Korban Nismama yang tidak dapat menghindar tewas di lokasi kejadian setelah tubuhnya dihantam truk. Meninggal di tempat kejadian karena dilindas. Tadi kecelakaan tersebut karena jalan licin, karena situasi cuaca juga hujan. Nah, pengendara motor yang bonceng nenek-nenek tadi, motornya tergelincir sehingga nenek-nenek terpental ke arah yang berlawanan. Jasad korban lalu dibawa polisi ke kamar jenazah RSUD Ogan Ilir untuk dilakukan visum. Sedangkan pengemudi truk yang melarikan diri usai kejadian masih diburu oleh polisi. Kasus kecelakaan ini telah ditangani oleh unit Gakum Polres Ogan Ilir. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Jalan lintas kabupaten yang menghubungkan Desa Tempirai dengan Desa Air Hitam Kabupaten Pali amblas. Diduga amblasnya jalan disebabkan adanya pergerakan tanah. Seperti inilah kondisi jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Tempirai Selatan dengan Desa Air Hitam Kabupaten Pali. Amblas akibat pergeseran tanah. Untuk melintas di jalan ini, pengendara sepeda motor maupun mobil harus ekstra hati-hati, sebab dapat menimbulkan kecelakaan. Warga setempat resah karena amblasnya jalan ini menyebabkan pipa PDAM rusak sehingga pendistribusian air bersih untuk warga terganggu. Harapan saya kepada pemerintah Kabupaten Pali, khususnya Dinas PU, segera turun ke lapangan dan segera diperbaiki. Karena tanah longsor ini mengakibatkan pecahnya pipa PDAM dan di situ mengakibatkan masyarakat kami terganggu, kurang minum dan terganggu prasarana masak-memasak. Warga berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan permasalahan ini karena jalan amblas dan rusaknya pipa PDAM akan berdampak luas bagi kehidupan warga sekitar. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali.